Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita kembali membahas mengenai analisis ras model. Oke, di sini saya sudah memiliki data seperti ini ya, sudah saya masukkan ke dalam software WinStep ya. Jadi ini adalah data hasil pengerjaan soal pilihan ganda ya. Hasil pengerjaan soal pilihan ganda dari 20 siswa ya. Ini 20 siswa. Oke, ada 20 siswa ya, mengisi soal pilihan ganda berjumlah 20 butir soal ya. Nah, ini sudah saya masukkan ke WinStep seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya di kolom komentar bagaimana caranya memasukkan data-data ini, dan akan saya jawab karena saya tidak akan menjelaskan lagi di video ini. Ini sudah saya edit semua ya. Nah, lalu kali ini kita akan menganalisis tiga hal ya. Kita akan menganalisis tiga hal. Pertama, kita akan menganalisis apakah ada siswa yang ceroboh dalam mengerjakan soal. Yang kedua, kita akan menganalisis apakah ada siswa yang kita duga itu hanya menebak jawaban saja ya. Lalu yang ketiga, kita akan menganalisis apakah ada siswa yang kita duga melakukan kecurangan ya. Melakukan kecurangan dengan mencontek misalnya ya. Nah, jadi ada tiga hal ini yang akan kita analisis ya menggunakan ras model melalui software WinStep ini ya. Oke, jadi data saya sudah saya masukkan ke WinStep seperti ini ya. Ya, lalu kemudian saya akan pilih save control, fix, oke. Lalu kemudian saya save ini, lalu kemudian saya enter ya. Nah, oke, sekarang kita akan mulai melakukan analisis tiga hal yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah apakah ada siswa yang kita duga itu ceroboh dalam mengerjakan soal. Lalu yang kedua, apakah ada siswa yang kita duga hanya menebak jawaban saja ya. Lalu yang ketiga, kita akan menganalisis apakah ada siswa yang kita duga itu melakukan kecurangan dengan mencontek. Oke, setelah kita melakukan ini ya, proses memasukkan data ke dalam WinStep ya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan mulai menganalisis ya tiga hal tadi. Yang pertama, kita masuk kepada menu Output Tables. Lalu kita pilih skalogram. Jadi untuk menganalisis tiga hal tadi ya, kita akan menggunakan skalogram ya. Nah, ini. Oke, jadi kita sudah masuk pada skalogram ya. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa skalogram ini itu pertama kali diperkenalkan atau dikembangkan oleh seorang ahli yang namanya Goodman ya. Nah, dia mengembangkan skalogram ini sehingga sering dinamakan Goodman skalogram. Oke, kita sudah memiliki skalogram seperti ini. Lalu kita akan lihat satu persatu. Kita lihat dulu itemnya ya. Nah, item ini itu sudah diurutkan ya berdasarkan dari item atau butir soal yang paling mudah sampai ke butir soal yang paling sulit. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah di sebelah kiri ya, yang paling berada di sebelah kiri ya, itu adalah butir soal yang paling mudah. Nah, kalau di data ini kita lihat itu butir soal nomor 3 ya. Nah, jadi butir soal nomor 3 ini adalah butir soal yang paling mudah. Nah, semakin ke kanan itu menunjukkan bahwa butir soal itu semakin sulit dan akhirnya sampai pada butir soal yang berada paling kanan ya, itu adalah butir soal yang paling sulit.
Nah, kalau di data ini, butir soal yang paling sulit itu adalah butir soal nomor 14 ya. Ini kan 1 dan 4 itu artinya 14 ya sebenarnya. Nah, itu kalau itemnya. Sekarang kita melihat pada personnya atau siswanya. Nah, siswa ini juga sudah diurutkan ya. Diurutkan yang paling atas itu adalah siswa dengan kemampuan yang paling tinggi ya. Dengan kemampuan yang paling tinggi. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, dari jawaban dia kan kita lihat ya, kita lihat bahwa hampir semua soal itu dia jawab dengan benar ya. Hanya satu soal itu yang dia jawab salah, sehingga nilainya itu jadi 19 ya. Dia ada 19 soal dia jawab benar, satu soal dia jawab salah. Jadi ini sudah diurutkan dari yang kemampuannya paling tinggi ya. Kemampuan paling tinggi itu berada di atas, sedangkan kemampuan yang paling rendah itu berada di bawah. Ya, ini. Jadi nomor 3 ini ya, siswa nomor 3 ini adalah siswa dengan kemampuan yang paling rendah. Oke, sudah seperti ini. Oke, setelah kita sudah tahu bagaimana pengkategorian dari item dan siswanya, sekarang kita akan mulai menganalisis. Yang pertama, kita akan melihat apakah ada siswa yang kita duga itu ceroboh dalam mengerjakan soal. Nah, untuk menduga ada siswa yang ceroboh dalam mengerjakan soal ini, paling mudah adalah kita melihat pada siswa dengan kemampuan yang paling tinggi. Ya, untuk melihat siswa yang ceroboh itu, kita melihat pada siswa dengan kemampuan yang paling tinggi. Nah, sekarang kita coba melihat pada siswa nomor 1 ini ya. Nah, kita lihat siswa dengan nomor 1 ini kan memiliki kemampuan yang paling tinggi di antara teman-temannya yang lain. Nah, kita lihat bahwa hampir semua soal dia jawab dengan benar. Tapi ada satu soal yang dia jawab salah, yaitu soal nomor 7. Nah, sekarang kita lihat posisi butir soal nomor 7 ini ya, itu kan berada di sebelah kiri ya. Artinya butir soal nomor 7 ini adalah soal dengan tingkat kesulitan yang bisa dikatakan tingkat kesulitan mudah. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa butir soal dengan tingkat kesulitan mudah ini kok dijawab salah oleh siswa nomor 1? Padahal patut kita duga bahwa sebenarnya karena dia ini memiliki tingkat kemampuan yang tinggi, harusnya dia bisa menjawab soal ini dengan mudah. Karena kan soal ini kan tingkat kesulitannya mudah. Nah, oleh karena itu, kita dapat menduga bahwa siswa nomor 1 ini ceroboh dalam mengerjakan soal nomor 7. Karena kita tahu bahwa soal dengan tingkat kesulitan yang paling tinggi saja dia bisa menjawab dengan benar. Tetapi kenapa soal dengan tingkat kesulitan yang mudah kok dia jawab salah itu? Artinya bahwa siswa nomor 1 ini dia ceroboh dalam mengerjakan soal nomor 7 ini. Nah, bisa terjadi kecerobohan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan ya. Mungkin saja dia kurang fokus, atau mungkin saja dia ingin cepat-cepat menyelesaikan soal ini karena dia merasa bahwa soal-soal ini mudah untuk dia. Akhirnya yang terjadi adalah dia ceroboh ya. Nah, oke, jadi kita sudah menemukan bahwa ada satu siswa itu yang ceroboh dalam mengerjakan soal, yaitu siswa dengan kode nomor 1 yang kita lihat dia sebagai siswa dengan tingkat kemampuan yang paling tinggi. Jadi walaupun dia adalah siswa dengan tingkat kemampuan tinggi, tapi ternyata dia ceroboh ketika mengerjakan soal yang mudah, yaitu soal nomor 7. Nah, yang kedua, kita akan menganalisis apakah ada siswa itu yang hanya menebak jawaban dari soal. Menebak jawaban dan akhirnya dia benar gitu. Dia hanya menebak tapi ternyata benar jawaban dari hasil tebakannya dia itu ternyata benar. Nah, untuk melihat ini kita bisa melihat pada siswa dengan kemampuan yang rendah ya. Kalau yang tadi ceroboh tadi itu kita melihat pada siswa dengan kemampuan tinggi. Untuk melihat siswa yang hanya menebak jawaban ini, kita bisa melihat pada siswa dengan kemampuan yang paling rendah. Coba kita lihat pada siswa nomor 3. Nah, di sini kita lihat siswa nomor 3 ini ya, karena dia memiliki kemampuan yang rendah, maka butir soal dengan tingkat kemampuan rendah tentu saja dia bisa jawab.
semakin sulit soal itu, maka dia akan semakin sulit juga untuk menjawab soal itu. Nah, ini kita lihat memang betul ya, semakin sulit soal itu, dia semakin sulit juga untuk menjawab benar. Tetapi kita lihat ada soal-soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi, ternyata dia benar menjawabnya. Kita lihat misalnya soal nomor 18 ya, atau soal nomor ini apa ini ya? Ya, ini soal nomor 19 ya. Soal nomor 19 itu dia jawab dengan benar. Padahal ini adalah soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi ya, atau yang ya sih, soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Nah, kita patut menduga bahwa siswa nomor 3 ini ketika mengerjakan soal nomor 18 dan soal nomor 19 itu dia hanya menebak saja jawabannya ya. Dia hanya menebak saja jawabannya. Nah, tapi ternyata tebakan dia itu benar sehingga dia diberi skor 1, artinya dia benar menjawab soal ini. Nah, tetapi kita menduga bahwa benarnya dia terhadap soal dengan tingkat kesulitan tinggi ini itu hanya karena dia menebak jawabannya. Jadi bukan berdasarkan pengetahuan dia terhadap jawaban dari soal tersebut, tapi dia hanya menebak. Nah, itu karena kita tahu bahwa dia ini kan tingkat kesulitan siswa dengan kemampuan rendah. Siswa dengan kemampuan rendah itu kan soal-soal dengan tingkat kemampuan rendah itu kemungkinan dia bisa jawab. Tapi soal dengan kemampuan dengan tingkat kesulitan yang tinggi itu bisa jadi dia tidak bisa menjawabnya ya. Nah, tetapi pada siswa nomor 3 ini kita tahu bahwa ada soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi, ternyata dia bisa menjawab. Nah, sehingga kita menduga bahwa benarnya dia menjawab soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi ini, itu hanya karena dia menebak. Bukan karena dia memang benar-benar tahu, tapi dia menebak jawaban dari soal tersebut. Nah, itu untuk untuk siswa yang hanya bisa menebak jawaban dari soal ya. Jadi kita sudah memiliki 2, siswa yang ceroboh dan siswa yang hanya menebak jawaban. Lalu yang ketiga adalah kita juga bisa menganalisis siswa yang melakukan kecurangan dengan mencontek. Nah, untuk mengetahui siswa yang melakukan kecurangan dengan mencontek, kita bisa melihat dari pola jawabannya. Kalau misalnya ada 2 siswa yang memiliki pola jawaban yang sama, maka kita bisa menduga bahwa mereka ini itu melakukan kecurangan dengan saling mencontek. Nah, kita akan melihat apakah ada di data ini yang siswa dengan memiliki pola jawaban yang sama. Nah, kita lihat di sini siswa nomor 6 dan siswa nomor 11 itu memiliki pola jawaban yang sama. Ya. Ini kita lihat. Kita lihat skor mereka itu sama. Ya. Artinya pola jawaban mereka sama, ya. Pola jawaban mereka sama. Ini kita lihat. Pola jawaban mereka sama. Nah, ini mengindikasikan bahwa ya, karena pola jawaban mereka sama, maka ini mengindikasikan bahwa siswa-siswa ini melakukan kecurangan dengan mencontek. Jadi kita menduga bahwa siswa-siswa ini melakukan kecurangan dengan mencontek. Ya. Nah, kita lihat lagi apakah ada siswa-siswa yang melakukan kecurangan. Kita akan lihat lagi. Ternyata ada ya, siswa nomor 8 dan siswa nomor 14. Kita lihat siswa nomor 8 dan siswa nomor 14 itu pola jawabannya itu sama ya. Skor mereka itu sama persis. Sehingga kita menduga bahwa ya, siswa-siswa ini melakukan kecurangan dengan mencontek. Oke, jadi kita sudah mengetahui bahwa dengan melakukan analisis ras, ya, khususnya dengan menggunakan skalogram Goodman, ya, nah itu kita bisa menganalisis apakah ada siswa
yang kita duga itu ceroboh melakukan mengerjakan soal, lalu apakah ada siswa yang hanya menebak jawaban, dan apakah ada siswa yang melakukan kecurangan. Jadi 3 hal itu bisa kita analisis melalui analisis Rush model menggunakan Goodman skala Brown. Nah, saya kira bahwa analisis-analisis seperti ini itu berguna juga untuk guru. Ya. Dan dulu video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.